Baik-baik. Nah, Mbak Dian, semisal kasusnya adalah yang memaksa nih bukan satu orang atau bukan pihak laki-lakinya saja. Misal kasusnya adalah yang memaksa satu pihak keluarga dari laki-laki, terlepas dari laki-lakinya ini mau atau tidak mau melakukan pemaksaan itu, tapi yang menginginkan aborsi adalah keluarganya misalnya. Ya, Nah, oke. kalau kasusnya seperti ini, Mbak Dian, apakah ini banyak juga kasusnya seperti ini? Kemudian biasanya kondisi seperti ini dikomunikasikannya seperti apa ya, Mbak Dian ya? Oke, sebetulnya itu terjadi biasanya kalau belum ada pernikahan, gitu ya. Atau mungkin yang laki-laki itu, mohon maaf ya, selingkuh lalu punya perempuan lain, terus ternyata perempuan lain itu hamil dan keluarga yang laki-laki udah aborsi daripada membawa malu nama keluarga, gitu. Atau bisa juga mungkin yang laki-laki tidak bisa menafkahi dari calon anak tersebut, gitu ya, sehingga orang tua dari laki-laki itu memutuskan untuk ya udah kalau gitu, kalau nggak bisa bertanggung jawab ya udah kita keluarkan aja bayi dalam kandungan itu, ya. Padahal sebetulnya ada cara-cara lain gitu ya, tapi itu menjadi keputusan. Nah, memang menjadi menarik gini, karena kita ini kan hidup di Indonesia, gitu ya. Indonesia itu dalam arti kalau kita berkeluarga, maka kita juga berkeluarga dengan keluarga dari pasangan kita. Jadi artinya keputusan pasangan kita sebagai suami atau sebagai istri, kita juga harus mendengarkan keputusan dari keluarga besar, gitu. Karena kita hidup di dunia yang kolektivis, gitu ya. Budaya kita ini budaya kerumunan, budaya kelompok bersamaan, itu menjadi hal yang utama dan hal yang penting. Berbeda kalau misalnya kita bicara budaya Barat. Kalau di budaya Barat, keputusan itu betul-betul bisa terjadi antara pasangan itu saja, gitu, dirinya dengan pasangannya. Tapi kalau di budaya Indonesia itu bisa saja campur tangan dari keluarga besar itu bahkan melebihi otoritas dari pasangan itu sendiri, gitu. Jadi otoritas dari keluarga besar itu menjadi jauh lebih penting dan itu bisa mengancam hubungan yang terjalin antara dirinya dengan pasangannya. Jadi kalau itu terjadi, saran dari yang baik itu mungkin adalah coba dipikirkan dulu, gitu ya, sebelum melakukan aborsi, efek sampingnya apa, gitu ya. Cobalah melakukan konseling kepada psikolog, kemudian konseling juga kepada dokter kandungan, ya, konseling juga bagaimana dengan kesiapan mental, gitu ya, dari yang melakukan operasi untuk aborsi itu kan juga menjadi trauma di masa depan nantinya. Terus bagaimana dengan nama baik keluarga, gitu ya, kalau aborsi nanti ketahuan nggak sama orang lain. Terus kemudian kira-kira kalau ketahuan, apakah keluarga itu sudah tahu caranya menjawabnya seperti apa. Jadi hal seperti itu didiskusikan, gitu ya, diperbincangkan dalam arti sampai mendapatkan solusi yang bisa bukan menguntungkan tapi tidak merugikan paling tidak. Kalaupun merugikannya secara minim saja, gitu, sehingga kesehatan mental dari kedua pasangan itu sebagai orang yang memang melakukan hubungan seksual itu dan menjadi hamil salah satunya, ya, si perempuan ya tentunya, itu juga terjaga, gitu ya. Jadi memang kalau mau sebetulnya, kalau nggak mau tidak terjadi aborsi, gitu ya, yang memang cukup ada terjadi di sekitar kita, ya, maka sebaiknya edukasi tentang bagaimana hubungan seksual itu harus dilakukan, bagaimana melakukannya, terus pengetahuan tentang menggunakan kontrasepsi dan kapan kesiapan untuk melakukan hubungan seksual secara nyata sehingga menimbulkan kehamilan, itu juga harus dipahami oleh masyarakat kita saat ini, gitu ya. The do and the don'ts, norma sosial yang berlaku, kita bicara juga norma agama dan sebagainya. Nah, itu juga perlu dipelajari, seperti itu. Ya, supaya nggak salah memutuskan dan menimbulkan itu tadi ya, post traumatic abortion syndrome, karena itu efeknya tergantung. Kalau orangnya itu mudah depresi, pasti efeknya panjang, gitu. Tapi kalau orang itu tipe yang dalam tanda kutip bisa move on cepat, gitu ya, nah mungkin depresinya nggak lama, gitu. Tapi kan apapun itu, nah harus dipikirkan betul-betul ketika mau melakukan hubungan seksual itu, gitu kan. Ada banyak cara kok untuk menghindari melakukan hubungan seksual yang tanda kutip tidak legal, gitu ya, atau yang memang mereka belum siap. Jadi nggak harus melakukan hubungan seksual saja sebetulnya.